Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ketiga mata kuliah kewirausahaan, hari ini saya ingin menyampaikan tentang konsep kewirausahaan. Ada 4 sub bagian daripada mata kuliah di bab ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang fungsi kewirausahaan. Yang kedua adalah karakteristik perusahaan. Yang ketiga adalah pola dasar pembelajaran kewirausahaan, dan yang keempat adalah manfaat kewirausahaan. Yang pertama mengenai fungsi kewirausahaan. Kita sebenarnya ada 2 fungsi, dan ada sebenarnya satu lagi fungsi, tapi fungsi yang secara umum adalah ada 2. Yang pertama adalah fungsi makro. Nah, dalam fungsi ini seorang wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali dan pemacu perekonomian yang saya sudah sampaikan di bab sebelumnya. Nah, di banyak negara para wirausaha itu baik yang berskala kecil, menengah maupun besar, ini sangat berperan dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negaranya masing-masing. Kita ketahui bersama berbagai inovasi, rekayasa teknologi dan kreativitas barang dan jasa itu banyak dihasilkan oleh para wirausaha yang cenderung baru. Kalau kita lihat orang-orang kaya yang baru adalah perusahaan-perusahaan yang baru bermunculan, belum sampai 10 tahun, jadi arti baru 5 tahun tapi sudah menguasai perekonomian dunia dengan perusahaan yang menggurita ke seluruh belahan bumi. Nah, kemudian ya kalau kita lihat apa kontribusi yang paling nyata dari para wirausaha ini. Yang pertama adalah menunjang perekonomian. Tadi saya sampaikan ini adanya keterkaitan usaha, baik dia sebagai fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi penyalur, dan juga pemasar dari hasil produk-produk industri yang besar dan juga yang industri-industri yang baru yang relatif lebih kecil. Yang kedua adalah menjadi sarana pendistribusian pendapatan nasional. Ini juga merupakan alat pemerata berusaha dan pemerataan pendapatan, karena jumlahnya yang tersebar. Anggaplah di Indonesia ini, di seluruh Indonesia, wirausaha inilah yang nantinya bisa mendistribusikan dan bisa mendapatkan pemerataan pendapatan dari usaha yang dia lakukan. Nah, kemudian ada fungsi yang kedua adalah fungsi makro. Tadi makro, sekarang yang kedua adalah mikro. Nah, secara mikro peran para wirausaha ini adalah penanggung risiko dari suatu ketidakpastian. Jadi orang wirausaha itu adalah yang berani mengambil risiko. Kemudian dia mengkombinasikan sumber-sumber daya ke dalam tata cara yang baru dan yang berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Nah, ini kalau menurut Marzuki Usman, secara umum ada 2 fungsi dari atau peran ya, fungsi dan peran dari wirausaha. Yang pertama itu dia sebagai inovator, di mana di sini wirausaha berperan dalam menciptakan produk, menemukan teknologi baru, menciptakan ide-ide baru, dan juga ya dia membuat organisasi baru yaitu perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi sebagai planner atau perancangan. Nah, di sini wirausaha melakukan penyusunan perencanaan usaha, penyusunan strategi perusahaan, pencitraan perusahaan, dan juga perancangan organisasi perusahaan. Nah, tapi ada lagi fungsi yang disebutkan yang lain yang sebenarnya juga ini penting, adalah fungsinya dia sebagai CSR, Corporate Social Responsibility, yaitu di mana para wisatawan ini memberikan kontribusinya terhadap lingkungannya, terutama masyarakat sekitar ya. Dan yang kedua itu membantu memberikan peluang untuk melakukan perubahan. Dan ketiga adalah juga membantu pembangunan sosial yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian itu adalah bagian pertama dari konsep kewirausahaan. Nah, di bagian kedua dari konsep kewirausahaan ini kita bicara tentang namanya karakteristik wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Nah, kalau kita mengacu pada beberapa pendapat para ahli, contohnya adalah William Bygrave.
dia mengatakan bahwa sebenarnya karakteristik wirausaha itu relatif sama. Nah, di sini ada beberapa yang saya sampaikan, salah satu dari William Bargrave tersebut yang terkenal dengan namanya The 10D Character of Entrepreneurs. Jadi dia mengawali dengan D, huruf pertamanya. Yang pertama adalah dreams atau mimpi. Ini wirausaha ini visi masa depan serta kemampuan itu bisa mengimplementasikan mimpi-mimpi yang ada. Kemudian decisiveness, yaitu ketegasan. Di sini wirausaha tidak mengulur waktu dalam mengambil keputusan karena kecepatan itu dianggap yang penting sebagai kunci kesuksesan. Yang ketiga adalah doers, pelaku. Jadi wirausaha menentukan suatu tindakan dan melakukannya secara tepat dan cepat. Ya. Yang keempat, D keempat adalah determination atau ketetapan hati, di mana wirausaha ini mengimplementasikan usaha dengan komitmen total. Jadi dia penuh dengan segala effortnya. Kalau dia mengalami hambatan, dia tidak akan menyerah, ya, dan terus berupaya supaya apa yang menjadi keinginannya itu bisa dihasilkan. Jadi ada determination atau ketetapan hati. D yang kelima adalah dedication. Jadi seorang wirausaha itu memiliki dedikasi total terhadap usahanya. D yang keenam, devotion atau kesetiaan. Dia mencintai usaha sehingga efektif karena ada passion pada dirinya terhadap usaha yang dia jalani. Nah, D yang ketujuh adalah details atau terperinci, di mana di sini wirausaha bersifat kritis dan melakukan perincian, artinya secara mendetilkan dalam berbagai hal yang menyangkut usahanya. Jadi tidak hanya hal-hal yang besar saja yang harus dia ketahui. Kemudian yang D yang ke-8 adalah destiny atau nasib. Ini bertanggung jawab atas dirinya, jadi dia harus mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Nasib saya ada di tangan saya sendiri. Itu adalah D yang ke-8 atau destiny. Yang D yang 9 adalah dollars atau uang, kalau di kita rupiah, yaitu menjadikan uang sebagai salah satu ukuran kesuksesan. Jika sukses, maka dia akan mendapatkan banyak uang. Nah, dan D yang terakhir adalah distribute atau distribusi, di mana di sini wirausaha mendistribusikan atau mendelegasikan sebagian dari tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain. Nah, ini ada pendapat dari William Bargrave. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa karakteristik wirausaha itu ada 10 juga. Pertama, dia menyebutkan adalah selalu berpikir positif atau positive thinking. Yang kedua, berorientasi kepada hasil untuk lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah memiliki komitmen yang tinggi. Keempat adalah berjiwa mandiri. Kelima, bersifat realistik. Keenam, originalitasnya. Kemudian senantiasa mencari peluang yang ada. Yang kedelapan adalah memiliki motif untuk senantiasa berprestasi. Yang kesembilan adalah memiliki mimpi dan cita-cita yang besar. Dan 10, mampu dalam mengendalikan emosi. Sebenarnya artinya apa yang disampaikan oleh Bargrave tadi betul, bahwa ini karakteristiknya hampir mirip-mirip. Nah, kemudian ada lagi yang membuat karakteristik tentang wirausahaan. Nah, pada pendapat ini dia menyebutkan ada 13 ciri-ciri atau karakteristik wirausaha yang sukses. Yang pertama, percaya diri. Nah, di sini percaya diri adalah merupakan salah satu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi suatu tugas, di mana yang bersangkutan memiliki rasa percaya diri untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, di samping itu kunci keberhasilan dalam bisnis itu sendiri adalah mampu memahami diri sendiri. Maka dari itu kebanyakan wirausaha yang sukses adalah merupakan wirausaha yang mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan adalah berani mengambil risiko. Nah, ini biasanya seorang wirausaha adalah dia tidak mau berada dalam zona nyaman, selalu mencari kesempatan bagaimana bisa memanfaatkan kesempatan itu walaupun ada risiko-risiko yang harus dia hadapi. Nah, di sini seorang wirausaha sukses adalah wirausaha yang mampu atau berani mengambil risiko.
Dan yang ketiga yaitu originalitas. Jadi wirausaha yang sukses adalah dia mempunyai gagasan. Ada gagasan yang dari dirinya, kemudian juga ada pemikiran serta ya keputusan bila sesuatu itu akan menguntungkan atau bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, tapi di sini tidak selalu originalitas ini diartikan bahwa ini benar-benar berasal dari diri sendiri. Ada yang istilahnya ATM ya, amati, teliti, dan modifikasi. Jadi bisa saja gagasannya adalah dalam memodifikasi sesuatu yang sebenarnya sudah diciptakan oleh orang lain. Nah, jadi di sini yang dibutuhkan bukan invention tapi adalah innovation. Jadi orang yang inovatif. Inovatif adalah membuat sesuatu hal yang sudah ada itu menjadi suatu hal yang baru yang benar-benar dalam aspek ini dia adalah dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian yang keempat adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, di sini seorang wirausaha yang berhasil itu karakteristiknya adalah sosok yang mengedepankan yang namanya nilai-nilai untuk berprestasi, dan kalau sebagai wirausaha ya berorientasi kepada laba atau keuntungan, tekun dan siap untuk terus bekerja keras, di mana peluang-peluang tersebut bisa didapatkan apabila kita mendisiplinkan diri, berpikir kritis, cepat tanggap, dan mempunyai semangat juang untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kemudian yang kelima adalah berjiwa pemimpin. Nah, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang memiliki kepemimpinan. Nah, di sini karena dia harus selalu berani untuk menampilkan sesuatu kepada bawahannya atau orang yang ikut dengannya sebagai pekerjanya. Nah, di sini beberapa hal karena dia adalah pimpinan dari perusahaan atau yang wirausaha, maka dia harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Pertama, dia harus memiliki visi dan misi yang jelas, juga punya integritas, kemudian pandai atau handal dalam berkomunikasi. Nah, di samping itu tentunya bisa memberikan teladan bagi orang lain dan karyawannya. Ada sikap juga harus rendah hati, mau mendengar, mau memberikan motivasi, dan juga tentunya sebagai pemimpin adalah harus bersikap adil. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karakteristiknya adalah berorientasi ke masa depan, di mana seorang wirausaha yang sukses ini berani dan melihat peluang dan tantangan saat ini dan di masa datang. Jadi dia melihat ke depan seperti apa, dan saya harus bersikap atau berposisi seperti apa. Nah, yang selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah semangat dan tekad yang kuat. Nah, itu tadi sebenarnya sama seperti yang sebelumnya disampaikan, karakteristiknya bahwa semangat juang dan juga tekad yang kuat ini akan mendorong bahwa wirausaha tersebut untuk bisa sukses. Kemudian hal yang juga bisa tak terlupakan adalah mengenai analisa yang tepat. Jadi kalau kita ada analisis atau analisa ini diperlukan sebuah suatu wirausaha demi menjaga keberlangsungan usaha dengan tetap lancar ya, jadi sukses. Jadi tidak hanya soal yang namanya riset, tidak hanya soal produksi, tidak hanya soal pemasaran, tidak hanya soal pengemasan, tapi analisis juga dibutuhkan. Karena analisis ini juga merupakan hal yang sangat vital peranannya dalam wirausaha. Karena analisis diperlukan sebagai dasar bagaimana kita bisa mengetahui apa yang disukai oleh konsumen untuk produk yang kita buat. Nah, yang kesembilan adalah tidak konsumtif. Nah, perlu juga diketahui bahwa perilaku konsumtif ini ya terjadi di mana-mana karena memang ini adalah suatu kecenderungan yang sekarang di mana orang selalu bersifat konsumtif. Tapi di sini kalau seorang wirausaha harus mampu untuk bisa mengendalikan diri supaya tidak bersikap konsumtif. Baru dapat proyek pertama sudah ngajak makan-makan. Dapat borongan yang lebih besar sudah langsung beli mobil bagus, beli barang-barang mewah. Nah, ini yang harusnya tidak perlu dilakukan, dan untuk
wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mampu mengendalikan diri, artinya dalam ini tidak konsumtif. Dan ke-10 adalah wirausaha itu harus mandiri dan ada ketidaktergantungan kepada yang lain, orang lain ya. Karena dia harus membuat suatu produk yang relatif baru dan berbeda mungkin ya, dan bagaimana dia bisa menjual atau memasarkan produk tersebut. Nah, di sini diperlukan yang namanya kemandirian dalam pola pikirnya, dan juga bagaimana dia bisa melakukan berbagai upaya supaya tantangan yang dihadapi itu bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Jadi tidak bergantung kepada orang lain. Yang ke-10 sebagai seorang pemimpin tentunya harus mempunyai kemampuan manajerial. Jadi karakteristik yang ke-10 adalah memiliki kemampuan manajerial. Jadi di mana dia bisa memimpin organisasinya supaya bisa berjalan dengan lancar. Yang ke-11 ada target yang realistis. Jadi tidak boleh membuat suatu target yang jauh melampaui kemampuan yang bisa dicapai, karena ini akan berbahaya, karena kita akan menjadi wirausaha yang hanya berangan-angan besar atau hanya mimpi saja. Dan yang terakhir adalah mampu mengendalikan emosi, mana seorang wirausahawan sejati harus mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri dari berbagai hal yang bisa menimbulkan amarah, memunculkan emosi. Nah, ini yang penting ya. Kemudian di bagian ketiga adalah mengenai pola dasar pembelajaran kewirausahaan. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa kondisi kewirausahaan di Indonesia. Kalau kita ketahui, McClellan yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausahanya yang terdapat di negara tersebut lebih dari 2% dari jumlah populasi penduduknya. Nah, berdasarkan data yang terakhir yang namanya dari Global Enterprise Index 2020 untuk perhitungan di 2018, Indonesia saat ini sudah melampaui 2%. Ya, jadi sekarang indeksnya kita 3,1%. Artinya kalau dihitung dengan jumlah penduduk yang 265 juta, kita sudah ada 8,06 wirausaha yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya Indonesia sudah melampaui dari apa yang disampaikan McClellan bahwa harus wirausahanya 2% lebih dari populasi penduduknya. Nah, kalau kita ketahui Amerika adalah peringkat pertama, di mana wirausahanya indeksnya itu adalah 11,5%, dengan indeks Global Enterprise itu di 83,61 skornya, ada di peringkat 1. Kemudian Singapura juga negara tetangga kita itu jumlah penduduknya yang bekerja itu sudah 7,2% dari populasinya adalah wirausaha. Nah, ini tidak mengherankan karena dengan tingginya indeks wirausahanya dari suatu negara, ini membuktikan bahwa negara itu bisa menjadi maju. Nah, contoh adalah Amerika dan Singapura. Nah, jika kita melihat dari jumlah kebutuhan, maka Indonesia ini perlu waktu yang sangat panjang, ada menyampaikan sampai 25 tahun. Tapi ternyata kita melihat bahwa ada perkembangan yang luar biasa, di mana untuk Indonesia kita sudah 3,1%, jadi sudah lewat dari batas minimal untuk bisa menempatkan negara itu menjadi negara yang punya kemajuan. Nah, kalau kita lihat di indeks ini, saya membuat tabel indeks mengenai wirausaha di ASEAN. Kita masih ada di posisi ke-7 ya. Jadi kita itu masih di bawah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura. Kita hanya ada di atas Laos, Kamboja dan Myanmar.
Artinya kalau kita lihat dari indeks wirausaha di ASEAN saja kita masih di bawah. Padahal kalau kita melihat dari sisi pendapatan per kapita kita sudah cukup tinggi, dan juga kalau kita dilihat dari dari PDB-nya kita termasuk negara G20. Nah, ini sebenarnya ada hal yang perlu kita tingkatkan dari aspek kewirausahaan. Nah, kalau kita melihat apa yang ada tadi dari gambaran tadi, tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam bagaimana kita bisa mendorong peningkatan namanya wirausaha. Nah, salah satunya adalah di perguruan tinggi yang bisa mencetak para wirausaha. Jadi tidak hanya mencetak para lulusan yang nantinya hanya bekerja di perusahaan atau di pemerintahan. Kalau kita ketahui sekarang bagaimana sulitnya untuk bisa lolos dari tes CPNS. Nah, kemudian di swasta juga sekarang sudah membutuhkan skill atau kompetensi yang sangat tinggi ya persyaratannya. Nah, sehingga yang terbanyak terbuka terpulang adalah menjadi wirausaha. Nah, ini mungkin satu-satunya peluang yang masih sangat besar adalah memulai usaha yang mandiri. Nah, kalau kita ketahui kita lihat sekarang jarang lulusan yang perguruan tinggi baik itu D3 dan S1 yang mempunyai cita-cita atau mengawali kehidupannya setelah lulus itu mendirikan usaha. Kecenderungannya adalah untuk bekerja di perusahaan atau bekerja di pemerintahan. Nah, di sini tentunya karena setiap tahun lulusan perguruan tinggi itu jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah tenaga lapangan kerja yang tersedia, dan ini akan menimbulkan masalah sehingga terjadi pengangguran. Nah, inilah dalam kaitan dengan hal itu wirausaha adalah salah satu peluang yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh lulusan perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa syarat untuk bisa menjadi wirausaha atau kita bagaimana membentuk wirausaha baru. Wirausaha itu tidak lahir sendiri, dia bisa dilatih, ya. Tidak bukan artinya bawaan atau bakat, ya. Wirausaha itu bisa dilatih. Nah, tentunya banyak hal aspek atau yang perlu dilakukan dalam kaitan bagaimana kita bisa membentuk karakter seseorang itu bisa menjadi wirausaha. Nah, kemudian bagaimana tahapan pembelajarannya? Nah, kalau kita ketahui ada yang berpendapat bahwa tahapan pembelajaran menjadi wirausaha yang pertama adalah pelatihan. Jadi biasanya diberikan bentuknya berbeda dengan yang pelatihan yang biasa. Di sini adanya ceramah-ceramah tentang filosofi usaha dan lain-lain oleh yang orang wirausaha yang sudah sukses. Kemudian setelah pelatihan ya dengan berbagai juga modul-modul pembelajaran yang terkait dengan wirausaha, juga ada yang namanya yang kedua adalah tahapan kedua adalah pemagangan. Nah, di sini pemagangan tidak hanya dalam bentuk bekerja di perusahaan, tapi juga harus sudah terarah. Seumpama seorang yang ingin menjadi pengusaha restoran, nah tentunya sebagai wirausaha restoran dia nanti dimagangkan di restoran. Itu sesuai dengan bidangnya. Jangan nanti dia di tempat yang lain, pabrik pakaian yang nggak cocok dengan apa yang dia inginkan nantinya setelah dia nanti menjadi wirausaha. Nah, yang ketiga adalah bagaimana setiap calon wirausaha tersebut membuat suatu proposal. Nah, proposal inilah yang nantinya akan dibuat, ya artinya dalam istilah yang ada adalah bisnis plan, ya. Nah, dibuat nanti dirancang, kemudian nanti dengan melalui proses pendampingan, ya bimbingan dari yang ahli akan dilakukan penyusunan proposal usaha. Nah, kemudian setelah aspek penyusunan proposal, nah yang tahapan selanjutnya adalah terkait dengan permodalan. Nah, di sini bagaimana dalam kaitan untuk membuka bisnis yang realistis, maka dia menyusun proposal
yang nantinya bisa disampaikan kepada beberapa pihak, yang baik itu perbankan, lembaga keuangan, ya, untuk bagaimana nanti bisa dilakukan kemitraan usaha atau dia bisa melakukan pinjaman dalam rangka untuk membuka usaha. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah pendampingan. Nah, ini wirausaha ini selalu dalam prosesnya ada yang namanya pendampingan, baik dalam kaitan dengan kegiatan yang teknis di usaha seperti pemasaran, produksi, juga terkait dengan aspek keuangan. Nah, bagaimana aspek keuangan ini penting supaya dalam proses dia bekerja atau berusaha, dia tidak dihambat oleh hal-hal yang terkait dengan administrasi dan keuangan. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah bagaimana untuk menjadi pelaku wirausaha. Jadi setelah ada tahapan, dia bisa mengimplementasikan tadi proposal yang dia buat, dan kemudian yang sudah mendapatkan permodalan, maka dia bisa memulai tahap sebagai pelaku usaha. Nah, jadi kalau kita lihat secara sederhana, tahapan pembentukan wirausaha baru ini adalah tahapan penanaman mindset kewirausahaan dulu. Yang tadi disampaikan pelatihan dengan ceramah dan lain-lain. Kemudian tahap pengalaman bisnis. Dan di tahap inilah yang saya sebut dengan tadi dengan adanya pemagangan, ya. Kemudian bagaimana dia menyusun bisnis proposalnya, kemudian itu bagaimana dia mencari permodalannya. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan startup bisnis. Nah, di sini dia mengimplementasikan apa yang sudah dia buat di dalam bisnis plan-nya, yang proposalnya, yang nanti diimplementasikan. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan bisnis. Pada tahap akhir ini menerapkan bisnis plan yang dibuat dan juga mulai melakukan usaha yang sesungguhnya. Nah, di sini saya juga menyertakan ada beberapa video terkait dengan kewirausahaan, yaitu video tentang bagaimana kewirausahaan di Indonesia yang tadi saya sampaikan data dari Global Entrepreneur Index, kemudian juga tentang kebijakan pemerintah terkait kewirausahaan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, selanjutnya yang bagian terakhir adalah manfaat kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat banyak sekali ada pertanyaan, mengapa banyak orang ingin berwirausaha? Tadi yang pertama, tadi menjadi CPNS susah, di swasta juga bekerja susah. Nah, ini banyak orang berwirausaha. Ya, selain tadi itu adalah alternatif atau peluang yang paling besar lainnya yang bisa dimanfaatkan, ya, karena sulit untuk berkompetisi, maka ini menjadi alasan orang berwirausaha. Nah, tapi untuk beberapa aspek, ya, yang ada bahwa biasanya alasan orang itu berwirausaha adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan potensi-potensi dari dirinya yang ada, ya. Nah, di sini disebutkan ada beberapa manfaat dari kewirausahaan. Untuk diri pribadi atau aspek internal, ya, adalah pertama adalah kebebasan untuk mengejar mimpi. Nah, biasanya wirausaha ini memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Nah, kemudian dia juga mengerjakan sesuka dia, ya, dan kemudian juga merancang dan juga mewujudkan keinginannya. Nah, kalau kita ketahui banyak yang sekarang ini yang wirausaha sukses, yang kalau kita lihat dari sejarahnya adalah orang yang memang punya mimpi untuk menghasilkan sesuatu. Dia tadinya sudah mapan, kemudian dia berhenti bekerja dalam rangka untuk mengejar mimpinya. Nah, yang kedua, ada hal yang penting dalam kaitan dengan manfaat dari kewirausahaan. Nah, bagi diri internal juga ini biasanya kalau seorang wirausaha dia bisa ngatur jamnya kerja sendiri, ya. Nah, jadi dia bebas, punya kebebasan untuk mengatur jam kerjanya, ya. Kemudian juga bisa membentuk karir sendiri, ya. Jadi di sini dia ada peluang untuk bisa
mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian dia juga punya rasa kebanggaan dan kepuasan. Biasanya kalau sudah berhasil, maka di sini kebanggaan yang luar biasa yang menjadi kepuasan tersendiri bagi seseorang apabila dia bisa menjadi wirausaha yang sukses. Ini adalah manfaat yang selanjutnya, jaringan relasi yang semakin luas. Jadi biasanya seorang wirausaha itu harus mampu bisa menciptakan jejaring kerja, menciptakan relasi agar ya usahanya bisa berkembang, terus bisa mencari, bisa mendapatkan informasi, peluang-peluang bisnis yang dia bisa manfaatkan. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah melatih untuk terus mencari peluang atau kemungkinan. Jadi dimanapun, kapanpun dia selalu berusaha untuk bisa mencari peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa dia manfaatkan untuk usahanya. Nah, kemudian tadi adalah manfaat dari diri internal. Tapi terhadap eksternal yang tadi juga disampaikan sebelumnya adalah bagaimana seorang wirausaha itu bisa memberikan bantuan dan juga untuk pengembangan di wilayahnya, sosialnya, ya. Kemudian dia juga bisa menyerap tenaga kerja, ya, sehingga terjadi program mengurangi pengangguran ini bisa juga dilaksanakan atau dibantu oleh seorang wirausaha. Nah, kemudian juga bisa memberikan contoh kepada orang lain bagaimana seorang itu bisa sukses kalau dia mau bekerja keras dan tekun. Nah, ini juga ada manfaatnya, bisa memberikan contoh bagi masyarakat yang tadi dari aspek yang lain, ya, keteladanan yang perlu ditiru. Kemudian dia juga bisa menjadi generator pembangunan lingkungan berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, keamanan lingkungan, kesejahteraan lingkungan. Dan kemudian di samping itu juga nanti dia akan bisa mendidik SDM supaya nantinya muncullah wirausaha baru, ya, dari proses pembelajaran di perusahaan yang dia dirikan. Nah, juga yang terakhir adalah manfaat terakhir adalah berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berpoya-poya, dan juga tidak boros. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.